Jadi teman-teman kita berkaca sama Olympus ya, kita sari koinnya namanya OHM. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi pertama yang kalau kita melihat adalah liquidity besar dan umurnya paling panjang. Ya, jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat ya, ini yang umurnya paling panjang nih. Jadi kalau kita klik ya di harga 1935. Ini juga harga 1935 ya. Tapi kita lihat OHM yang ini kita lihat umurnya dan liquidity-nya. Salah, maaf, bukan yang ini, salah. Yang ini nih, sorry ya. Yang ini teman-teman ya. Nah, ini klik terus. Nah, ini jaringannya Ethereum ya. Ini Uniswap, nama tokennya Olympus atau AHM, dan ini adalah pasangannya kayak kita LGNS DAI ya. Jadi dia pasangan koinnya, ada koinnya WET ya. Ini WET ini jaringan Ethereum ya. Diluncurkan 4 tahun yang lalu. Artinya ketika dulu Ethereum itu bisa bertransaksi semua validasinya menggunakan VGA ya, sama kayak si siapa Bitcoin ya. Tapi akhirnya akhirnya si Ethereum dia merubah dari POW, Proof of Work, itu yang validasi menggunakan komputer yang disebut mining, dan berubah menjadi POS, itu tepatnya September 2022. Dan saat itu kalau kita tarik 6 bulan yang lalu ya, 6 bulan yang lalu, dari 2026, 4 tahun yang lalu, itu pas. Jadi pas ini developer canggih banget. Artinya ketika teknologi POS pertama kali diluncurkan oleh Ethereum, si developer ini langsung menggunakan itu. Bukan 1 tahun setelah itu. Karena 4 tahun ya, sekarang 2026 dikurang 4 tahun kan 2022. Nah, jadi tepatnya itu artinya sudah dipakai oleh si siapa namanya, menggunakan jaringan Ethereum. Bahkan sebelum diluncurkan, karena September diluncurkan POS, dia sudah menggunakan jaringan Ethereum itu, bukan saat itu masih POW. Ini luar biasa sekali ya. Nah, jadi kita lihat sebelum kita analisa ini, kita balik lagi. Ini umurnya 4 tahun, ini liquidity 4,6 juta dolar. 4,6 juta dolar ini kalau kita ke kalkulator, teman-teman, 4.600.000 dolar. 4.600.000 dolar ya, dikalikan dengan, kalau hargaku sekarang lah ya, 17.200, itu sekitar 79 miliar saat ini liquidity-nya ya, teman-teman bisa lihat ya. Mana dia tadi? Tadi saya menggunakan Dexriner mana? Oh, ini dia. Oke ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi luar biasa sekali developer daripada staking Olympus ya. Developer staking Origin itu asal dari ya orang-orang developer staking Olympus. Nah, jadi kita lihat ya. Nah, tapi ada project tiruan, kan ini paling tua dong ya. Ada project tiruan, kita lihat Olympus ini OHM, ada lagi omsetnya lebih gede. Jadi bisa jadi tiruan yang tidak real itu ya bisa mengelabui orang gitu ya. Kita lihat di sini tadi ini ya, 4,6 juta dolar. Ini 382 juta dolar. Tapi umurnya ya, kita lihat apakah ini punya developer staking Origin. Umurnya baru 8 bulan, teman-teman. Jadi sulit ya, beruntung Anda mendapatkan satu project yang real. Project fake bisa mengalahkan omsetnya. Liquidity apa? 350 juta dolar. 53 juta dolar, tapi market cap-nya juga segini karena ini baru muncul. Kalau Origin tadi kita lihat yang tertinggi ini, sejarahnya pernah tertinggi itu, tapi sekarang turun, tapi jelas ada track record. Ini kelihatan baru muncul. Makanya di sini teman-teman bisa lihat 8 bulan, 8 mon ya, 8 mon 13 day ago yang lalu ya, 8 bulan 13 hari yang lalu. Gila nggak? Ya, apakah ya ini menggunakan jaringan Solana? Nah, ini exchange crypto di DEX-nya Meteora ya. Nah, tapi HM Olympus. Jadi project fake itu juga bisa ngalahin dari project realnya ya, teman-teman ya. Nah, ini kita nggak tahu motifnya seperti apa ya. Dan track recordnya dibaca juga tidak terbaca. Auditnya oleh Dexriner ya. Sekarang kita kembali lagi ke sini, ke Olympus yang asli ya. Yang asli kita lihat berdasarkan umurnya, dia yang tertua. Maka ada yang ngaku Origin harganya lebih hebat, udah gitu volume transaksinya lebih hebat, tapi dia baru 7 bulan. Ya berarti tiruan. Kalau yang asli itu ya kita lihat dari dia yang tertua ya. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini tadi ini yang tiruan ya, yang asli yang ini. Oke, kita tes. Jadi harus paham ya.
Jadi koinnya saja ditiru, apalagi projectnya teman-teman. Jadi itulah bahayanya di dunia kripto. 98% itu adalah tukang begal gitu ya. Karena yang niru itu sudah pasti akan begal ya. Tapi kalau project penemuan itu ada seperti Bitcoin ya. Satoshi niatnya nggak untuk nipu gitu. Sama dengan staking Olympus. Niatnya dibuat tidak untuk nipu, tapi tiruan-tiruan untuk nipu banyak. Jadi sebelum zaman Origin berdiri, tukang tipu itu udah banyak. Origin kan 2 tahun setelah itu. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya di sini ya. 4,6 ya. Kita lihat security-nya juga ada, isu security ada. Tapi kita lihat ini sudah 4 tahun. Jadi artinya ini tidak menjadi patokan, Ghost Security ini nggak menjadi patokan bahwa maintainable. Dia bilang apa? Tidak bisa dilacak koin maksimal supply. Karena selama ini staking bukan full blockchain itu koinnya yang buat ada developer. Kalau ini yang buat bukan developer. Jadi makanya teman-teman bisa lihat ya, tidak ada maintainable ya gitu ya. Nah sekarang kita lihat lagi di sini sama ya. Jadi bukan berarti yang merah ini jelek, ownership renounced ya. Jadi dia tidak melepas dia sudah melepaskan kepemilikannya gitu ya. Jadi seperti itu ya kurang lebih ya, hidden owner dan sebagai maintainable ya. Jadi seperti itu isu. Jadi gambaran isu di sini yang merah ini bukan berarti jelek juga, karena ini ketidakmampuan dari algoritma DEX screener untuk membaca algoritma daripada smart contract yang dibuat di staking Olympus ini atau staking kayak staking Origin juga ada ya. Jadi artinya tapi bagi orang-orang yang ingin black campaign Origin ya, Originnya black campaign. Kalau Olympus nggak pernah di black campaign, karena apa? Nggak jadi saingan gitu ya. Karena transaksinya kalau kita lihat di catatan transaksi itu holdernya cuman 8.000 kan gitu ya. Nah ini sell nggak ada masalah gitu ya, mau naik mau turun. Dia dalam staking itu hal yang biasa, naik dan turun. Yang penting bisa jalan panjang. Jangan kita baru berdiri kita hebat gini-gini tapi niatnya nipu, duit Anda kebegal. Apalagi bluffing muncungnya si siapa tuh namanya, sama si mulutnya si ponder-pondernya itu berkategori leader BU. Waduh, dia kalau scam dia cuek aja. Bahkan ada satu project real yang menjelekkan Origin, ya koinnya dia udah 3 bulan juga nggak tembus $1, tapi volumenya juga cuma sekitar 5-10 miliar, tapi menjelekkan Origin gitu loh. Kita volume hampir 1 triliun setiap hari gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Padahal project pertamanya sudah scam gitu. Jadi yang maaf kata yang bisa dibodoh-bodoh ini juga masih percaya dengan project kedua. Aduh, itu repot. Nanti kita bahas ya. Jadi kalau Anda udah paham menganalisa kayak gini, oh itu project fake, oh ini project real. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada isu di Olympus ya. Dia sudah berjalan 4 tahun. Yang black campaign ini baru berdiri aja, ingin menggerus orang-orang Origin ya. Nah, karena asal dari orang Origin itu dari Olympus ya, kita bisa lihat semua modelnya sama. Cuman di Olympus hanya bisa 4 tahun yang lalu diluncurkan, penemuannya 2 tahun sebelumnya mungkin, atau 1 tahun sebelumnya, atau 5 tahun yang lalu. Saat itu tidak bisa membuat member get member, satu spiderweb tidak bisa membuat ranking. Jadi dia hanya bisa membuat full blockchain dan tidak di lock modal dan auto compound. Jadi kalau kita lihat transaksi di chart NTXN nih teman-teman, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ya transaksi ini ya ini terjadi hari ini juga masih ada 17 menit yang lalu. Nah kalau melihat staking itu sehat apa tidak, klik yang ini. Jadi ini secara umur, nah teman-teman lihat nih 10.000 ya, yang main di 10.000 berapa nih? 12 hari yang lalu 19.000. Ini jual. Ya kalau jual dan beli itu satu hal yang nggak bisa diatur. Jadi ada penurunan ya. Nah sini orang jual dari sini. Nah ini beli ini sini pas naik. Seperti tapi ini sudah 12 hour apa deh? Oh ini 12 jam yang lalu, sorry ya. Ini day 2 hari yang lalu. Masih sehat ini. Masih sehat ya. Nah, lihatnya di sini teman-teman. USD, klik USD, klik. Yang mau lihat 5.000 transaksi di sini teman-teman. Ini yang 5.000 nih. Ini 8 jam yang lalu, 10 jam yang lalu ya. Lihat staking sehat apa tidak tuh di situ, teman-teman ya. Jadi lihat di transaksinya ya, bukan lihat di harganya. Kalau di harganya bagus nggak nih? 19 sampai $20. Dibandingkan staking Origin $3,94. Tapi secara volume teman-teman lihat ini jauh sekali. Berapa? 268.000. Ya.
Ini cuman 3-4 miliar lah kurang lebih sehari volumenya, dibandingkan dengan Origin hampir 950 miliar sehari. Jadi ngelihat bagus apa tidak Originnya adalah sebenarnya dari volume transaksi. Karena kalau volume transaksinya besar, itu ya yang menjalankan di situ masih besar, nggak bisa di stop, makin bertambah. Tapi kalau yang kecilnya tinggal nunggu orang tarik modalnya, nggak mau transaksi, tarik akun, selesai. Ya, jadi kalau secara umur Olympus lebih bagus, secara harga lebih bagus, tapi secara volume transaksi jauh dibandingkan Origin. Jadi pertanyaan Anda, Origin buka apa tuh namanya? Buka harga itu start dari $4, tiba-tiba satu hari itu terbang menjadi $77. Kenapa itu terjadi? $4 menjadi $77. Karena 8.000 orang dari Olympus pasang posisi semua di hari pertama di staking Origin, diluncurkan tanggal 6 Maret. Jadi ada volume cuma size 1,6 juta dolar atau 26 miliar bisa terbang. Kenapa? Karena size masih kecil. Sama Bitcoin, ketika dibelikan 10.000 koin untuk 2 loyang pizza, itu size masih kecil, dimasukin 100.000 terbang. Sekarang 1 triliun pun Bitcoin nggak terbang, karena size volume per harinya sudah besar. Jadi ini yang teman-teman harus paham ya. Tapi jangan mau dibego-begoin sama muncung-muncung di DRBO itu ya, ngecapnya kemana-mana. Origin namun scam ya. Dia mah staking juga masih kelas bebek gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi oke, sekarang kita ke Origin ya. Kita buka back. Kita ketik LGNS. Jadi saya nggak mau jelasin materi-materi berat ini karena clear dulu ya. LGNS. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, teman-teman mana yang LGNS, tukang tipunya banyak nih, kan gitu kan. Jadi satu koin aja tukang tipu banyak, apalagi projectnya ditiru. Yang tiru itu mau ngerampok semua. Tinggal Anda harus melihat nanti project itu real apa tidak, lihat di DeFi-nya, nanti Anda input, Anda bisa tahu semua. Tapi kita baca koin dulu ya. Jadi di sini yang mana yang tergede? Nah, di sini liquidity 200.000. Ini kan tukang tipu nih. Ya, jadi kalau orang nggak paham masuk ke umur berapa? 2 tahun 1 bulan yang lalu juga gitu ya. Jadi langsung ditiru sama percis, tapi lihat liquidity-nya cuman $200. Jadi pada saat itu dibuat dari 5 developer, ada yang niru di hari yang sama. Tak tahu lah, mungkin ponakannya dari 5 developernya apa, kita nggak ngerti juga teman-teman. Kita lihat lagi di sini contohnya ya, 3,79 juga ini 200. Nah, ini 8.000 nih. Kapan umurnya nih? Ini nggak ada umurnya, tak terbaca oleh Deskriner ya. Jadi di sini liquidity 82.000. 82.000 ini hampir sekitar 1,5 miliar. Harga 3,84 ya. Jadi teman-teman baca juga. Jadi banyak lah ya. Nah, sekarang kita buka yang asli, yang real ya ini ya. Cintas. Nah, sekarang kita bisa lihat teman-teman ya. Jadi ini liquidity tadi 420, ini 419. Makanya ada orang bilang, ini kenapa nggak dikunci? Full blockchain nggak perlu dikunci-kunci. Kalau yang bisa dikunci berarti ada yang bisa ngunci, ada yang bisa lepas kunci. Kalau full blockchain, dia liquidity-nya ini nambah otomatis, berkurang otomatis, karena semua terintegrasi dari 130 smart kontrak tadi. Ya, jadi dia bergerak-bergerak. Tadi 391, ini 393 gitu ya. Nah, volume transaksi tadi berapa tuh? 52 juta dolar. Ini 53,4 juta dolar. Real time semua terbaca. Tapi kita lihat isu di sini. Nah, inilah yang dijelek-jelekkan oleh analisa badut ya, ada yang pakai gambar badut ya, muka topeng badut nilai. Kenapa Ghost Security ini? Ya, ini algoritma yang tidak terbaca. Ya, kita bisa lihat dari meyakini project awalnya itu sudah 4 tahun, kalau sekarang text modified ya. Jadi seperti itu, external call gitu, mintable. Nah, jadi ini sell tax 5% ya, withdraw 5% dipertanyakan ya, itu bukan permainan, rule of the game-nya kan. Nah, teman-teman juga sama, hidden owner ya, yang saya tahu ini ada owner spec function. Jadi ya kalau kita nggak takut soal ini. Kenapa nggak takut? Karena pilot project sebelumnya sudah 4 tahun jalan, nggak bisa di-scam kan, karena full blockchain. Jadi apa itu full blockchain? Seperti Satoshi membuat mining Bitcoin, itu dia sendiri pun nggak bisa menyetok, nggak bisa mengintervensi. Jadi project yang diluncurkan tidak bisa dirubah sama sekali.
Sama yang terjadi sama Staking Origin. Project yang diluncurkan tidak bisa diedit, dirubah, di stop oleh developernya, dibegal oleh developernya. Mereka makan kuenya di sini. Tadi lihat kan, 11 triliun mungkin setahun gitu. Gede tuh uang tuh, triliunan loh. BUMN kita aja 60-an tahun juga bisa hidup 300 miliar juga udah bagus gitu keuntungannya. Mereka terima bersih 11,2 triliun atau ya 10 triliun atau ya 15 triliun, ya itu tergantung pasar market. Kita bisa lihat juga di sini bahwa ya kita bisa lihat volume transaksi ini yang paling penting. Tadi harga apa tuh, kita nggak usah memacu yang fake-fake di luar sana lah, yang di bawah kita umurnya. Kita mengacu kepada LGNS saja yang 19,2 $19 lah ya harganya, satu koinnya apa, OHM ini 3,9, nggak ada masalah. Karena ketika Anda start di 3,9 itu sebulannya kalau dari $1.000 Anda dapatnya 1.190. Anda start dari $10 sebulannya sama 1.190 atau 19%. Jadi entry levelnya ini. Jadi kalau mau turun lagi ada masalah. Bahkan yang di bawah staking harga di bawah $1 pun banyak gitu dan jalan, tapi belum scam ya, karena dia tidak full blockchain. Kalau ada scam juga banyak juga. Jadi liquidity-nya, nah jadi kita baca lagi di sini ya, holdernya ini kadang terbaca kadang enggak ya, tapi kalau di AVV terbaca ya teman-teman ya. Nah, di sini holder nggak terbaca, tapi kalau lihat di AVV atau lihat di apa itu Polygon Scan terbaca ya, $2,3 juta. Nah jadi tadi yang saya bilang tadi, mau sehat, ini dia lagi loading ya. Jadi kalau melihat koin itu sehat apa tidak, kita lihat USD-nya $10.000. Jadi yang bertransaksi $10.000 nih teman-teman, saya lihat ya, kita agak gedein ya. Nah ini teman-teman, 1 menit yang lalu. Jadi kalau mau lihat staking sehat, klik yang $10.000. Kalau yang $10.000 5 hari yang lalu, seminggu yang lalu, 20 hari yang lalu, itu staking tuh nggak sehat. Ini 1 menit yang lalu, 1 jam 15 menit yang lalu, ini jual $12.000. Kenapa langsung liquid? Karena cadangan untuk stake itu adalah kurang lebih, unstake itu atau withdraw itu ada tadi 7,4 triliun ya tadi ya. Nah, jadi 1 jam 36 menit yang lalu. Jadi ada nih set gila lagi nih, $210.000, 3 miliar lebih, $19.000 ya. Kita lihat, nah ini $48.000, dia 210, ini $210.000, gila kan, 3 jam 14 menit yang lalu ya. Cara baca kemana ada yang $600.000 ya, tapi saya lihat di sini ada yang jual, ada ini nggak bisa diatur teman-teman. Nah, ini $57.000 ya, ini $30.000, yang kecil, $52.000 yang kecil ya. $23.000 teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi, buka aja semua data ya. Jadi ini juga transaksi holder ya, transaksi. Nah ini karena yang sudah oke, kita lihat yang di atas $100 tes. Nah, banyak lah teman-teman ya, bisa lihat seperti itu ya, staking itu sehat apa tidak. Jadi kita kembali lagi ke sini, info. Nah, jadi inilah Staking Origin ya, volume transaksi segini, ini terbesar di dunia teman-teman. Bahkan satu exchanger terbesar, negara 4 besar dunia ya, negara kita ya, kalah satu exchanger itu dengan 1 token LGNS. Itu harus paham ya. Jadi saya di sini teman-teman memberikan edukasi ya. Semua yang Anda ambil itu keputusan Anda yang dapatkan, baik untung maupun rugi. Persepsi untung dan rugi itu di Anda sendiri. Dan tidak ada jaminan Anda mengambil ini dijamin nanti saya rugi, enggak ada jaminan. Jadi jangan ambil kalau Anda nggak siap untung, nggak siap rugi ya. Nggak ada yang menjamin. Ini Anda beli Bitcoin ada yang menjamin nggak ada. Staking Origin pun sama. Ini satu aplikasi, satu project real crypto yang bisa bebas diambil oleh orang, umat manusia di seluruh dunia, umat manusia yang tahu kripto ya, bukan yang tahu tempe ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini cara bacanya. Jadi Anda paham, jadi jangan sampai terprovokasi. Jadi ada dia volume transaksinya nggak sampai 10 miliar sehari, koinnya nggak nyampe $1, 3 bulan tetap $0,2, tapi muncul leader BO yang saya katakan muncul lah biar nggak sopan gitu ya. Muncul leader BO yang bilang siap-siap mede pindah Skoci, Skoci bocor. Ngapain kita kapal nggak tenggelam pindah Skoci, kapal lagi ya mungkin ada yang lagi berantem dalam kapal, tapi kan kapalnya nggak tenggelam ya kan, tapi disuruh mede pindah Skoci. Ngapain pindah Skoci, lo transaksi 10 miliar doang.
ya. Dan itu dari staking itu leader BU itu hanya menggerus orang-orang origin yang nggak paham. Jadi dia dapat omset dari orang origin aja gitu. Dan yang lucunya staking itu, makanya kenapa saya singgung-singgung sedikit, saya nggak usah sebutin namanya, nanti saya buka data. Kenapa staking itu menjajalakan origin terus gitu kan? Karena dia ingin bodoh-bodohin orang origin untuk pindah ke dia gitu. Biar dia ada volume. Karena dia berdiri dari orang-orang origin. Jadi itulah ya, media harga sudah $3, open $4, nggak ada masalah. Harga mau $1 pun asal volume transaksinya bisa $100 juta, itu yang terbaik. Jadi bukan harga. Karena Anda start di $10, kayak saya start di $34, itu harganya juga nggak ada masalah. Dan uang yang saya dari start $30 itu ya, deposit saya sudah miliaran kan, saya buka $10.000 lebih kan. Jadi karena ada fitur auto kompon itu. Jadi teman-teman harus paham ya. Jadi sekian saya bahas karena durasinya juga cukup lumayan. Mana durasinya? Teman-teman mana tadi ya? Oh, di sini. Mana nih? Waduh. Saya mau matiin. Mana ya? Oke, teman-teman. Di mana dia? Mana ya? Sorry teman-teman, saya cari mau pause dulu. Apakah ini direkam? Masih direkam. Oh ini dia. Oke, udah 21 menit juga.